الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان الكرام أوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر المسlimin wa jumratus sholihin rahimakumullah, lewat kesempatan khutbah Jum'ah, khatib mengajak kepada kita semua jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan mudarat baik bagi diri kita, keluarga kita maupun jamaah dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kaki kita, langkah kita ketika mendengarkan azan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang ke masjid untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan simbolisasi rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah tempat curhat kita kepada Allah. Masjid adalah tempat kita untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga kita minta permohonan, segala permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan kasih sayangnya yang pernah diberikan kepada para keluarga-keluarga Nabi, kasih sayang yang pernah diberikan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan hal yang serupa, cinta kasih sayang akan senantiasa sampai kepada umatnya yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan meninggal, dia menyebutkan 3 kali ummati, ummati dan ummati. Berarti cintanya kepada para keluarga dan sahabatnya akan sampai kepada kita, dan mudah-mudahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan juga kita mendapatkan di yaumil qiyamah, di yaumil hisab nanti. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah, dalam pembukaan ayat Al-Quran yang khatib bacakan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak kuutus seorang rasul di muka bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Kita baru beberapa hari yang lalu memperingati Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 1400 tahun yang lalu lahir seorang bayi manusia, seorang laki-laki yang kemudian di dalam rahimnya mendapatkan ujian yang sangat bertubi-tubi,
Di dalam rahimnya seorang perempuan yang bernama Aminah, yang kemudian saat-saat kehamilan dan bahkan saat-saat kelahirannya dia tidak tahu apa-apa. Ujian yang cukup luar biasa yang melanda keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kandungannya. Ayah telah meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi ketika menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirundung prahara yang cukup luar biasa. Seorang tentara, seorang panglima yang kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, yang nama adalah Abraha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak di dalam kandungan ibunya sampai kemudian dia lahir tetap mendapatkan ujian Allah. Apakah ujiannya sampai di situ saja? Sampai dia menjadi seorang remaja, seorang dewasa, dan kemudian diangkat sebagai Nabi Allah, kemudian menjadi seorang Rasulullah, tidak pernah berhenti untuk mendapatkan guncangan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menjadi salah satu Nabi yang diberi gelar adalah Ulul Azmi, yang menjadikan sebuah momentum misakan ghalidhah atau perjanjian agung antara Allah dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 Nabi yang lainnya. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hadiah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kompleks, yang sangat lengkap, mulai dari sejarah, mulai dari sebuah kisah antropologi, melalui sejarah sosiologi, sejarah nabi-nabi, dan semua itu dilukiskan di dalam Al-Quranul Karim yang sangat lengkap. Maka kemudian hadiah inilah yang kemudian diterima oleh Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ibnu Katsir menjelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 72 ini adalah amanah. Amanah yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Tetapi tafsir lain juga menjelaskan bahwa amanah yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salat. Maka berbahagialah umat Islam memiliki rujukan, referensi yang kuat, baik referensi dunia maupun referensi di akhirat. Itu Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan tentang hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga menjelaskan tentang kematian dan kehidupan. Al-Quran dengan lengkap menjelaskan tentang sejarah dan peradaban. Al-Quran juga menjelaskan semua, baik anak Adam sampai dengan keturunan sekarang ini yang saat ini kita hidup di dunia ini. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 itu menjelaskan tentang Al-Quran dan sholat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung, sebuah hadiah yang cukup luar biasa. Maka ketika sholat Al-Quran ini, yang pertama Allah peruntukkan kepada langit. Apa kata langit? Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. Wahai langit, wahai Al-Quran, wahai langit dan bumi, aku berikan ini kepadamu. Aku berikan sholat ini kepadamu langit. Aku berikan juga Al-Quran ini kepadamu langit, agar engkau dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa kata langit? Ya Allah, jika engkau memberikan sholat ini kepadaku atau Al-Quran kepadaku, maka sungguh aku tidak sanggup menerima ini ya Allah. Seakan-akan aku akan hancur, langit ini akan hancur, bumi ini akan hancur, karena aku tidak sanggup menerima sholat dan Al-Quran ini. Maka Allah juga melihat bahwa ketidaksanggupan langit ini untuk menerima amanah ini. Maka Allah pindahkan Al-Quran dan sholat ini kepada Al-Jibal, kepada gunung. Wahai gunung, aku berikan sholat kepadamu.
Aku berikan Al-Quran ini kepadamu agar engkau dapat melaksanakan amanah dan perintahku. Apa kata gunung? Duhai Allah, jika engkau memberikan sholat ini kepadaku, jika engkau memberikan Al-Quran ini kepadaku, kata gunung, maka niscaya aku takut akan aku lalai untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Fa'abaina ayyahminaha. Ketika langit pun, gunung pun tidak sanggup menerima ini. Fa'abaina ayyahminaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka dengan cepat, dengan sombong, banyak manusia yang tidak mau membaca Al-Quran. Banyak manusia, banyak orang Islam ketika mendengarkan azan, dia tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid dan melaksanakan rukuk dan sujud di hadapan Allah. Apa yang dikhawatirkan langit dan bumi terbukti bahwa manusia banyak yang lalai. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bukankah kita sudah menyatakan kepada Allah dalam sholat? Imam At-Tirmizi, bahkan Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang selalu kita baca di dalam sholat ketika kita takbiratul ihram. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwala minal muslimin. Doa ini yang kita selalu membacanya, kita selalu menyatakan wajahku diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui secara ihsan bahwa Allah telah menatap kepada kita yang melaksanakan sholat, walaupun kita tidak melihat secara langsung. Kita menyatakan kepada Allah, sesungguhnya hidup dan matiku hanya diperuntukkan kepada Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam doa ini yang selalu kita baca. Tetapi kenyataannya kita syirik kepada Allah. Kita senantiasa menduakan Allah. Bukankah kita selesai sholat kita syirik? Maka Kiai Haji Arifin Ilham almarhum dalam pondok pesantren membawakan ceramahnya dalam pondok pesantren Az-Zikr, ada yang mengatakan ada 3 cahaya manusia yang senantiasa bersinar di langit. Yang pertama cahaya seperti bintang, dan kemudian cahaya seperti bulan, dan yang ketiga adalah cahaya seperti matahari. Ketiga cahaya ini ditanyakan oleh malaikat, siapa gerangan ya Allah orang-orang yang bercahaya, yang sangat indah cahayanya? Bukankah aku diciptakan dari cahaya? Apakah ada manusia yang memiliki cahaya yang cukup indah? Maka Allah katakan, dialah orang-orang yang senantiasa tepat waktu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memeriahkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, orang yang paling bakhil di muka bumi ini, dalam bahasa Manado, orang yang paling bodoh di muka bumi ini adalah ketika mendengarkan sebutan nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tergerak lisannya, dia tidak tergerak hatinya untuk membalas ucapan, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasul di saat pagi, di saat siang, di saat petang, dan senantiasa di saat malam hari kita senantiasa membasahi lidah kita dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang apa yang disampaikan pada ayat Quran Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ingat, janganlah engkau mati di luar dari bingkai kepasrahan dan kepatuhan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ma'unah cinta Rasul dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li dzalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum bi ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.